Saudaraku yang dikasihi Tuhan, kalau saat ini ada di antara kita sedang merasa sedih, kecewa, sakit, atau bahkan merasa ditinggalkan, jangan pernah hilang harapan, karena kita memiliki satu sobat kita yang setia. Siapakah dia? Dialah Yesus, Yesus dan Yesus, sahabat setia kita yang tidak pernah meninggalkan kita. Haleluya. Ada satu sobatmu yang setia, dia tidak pernah meninggalkan. Bersukacita bersama pagi hari ini. Ada satu sobatku yang setia, tak pernah ia tinggalkan diriku. Di waktu aku susah, waktu ku sendirian, dia selalu menemani diriku. Namanya Yesus, namanya Yesus, nama Yesus yang menghibur hatiku. Namanya Yesus, namanya Yesus, nama Yesus yang menghibur hatiku. Dialah sahabat kita, dialah teman sejati kita, sahabat setia. Ada satu sobatku yang setia, tak pernah ia tinggalkan diriku. Di waktu aku susah, waktu ku sendirian, dia selalu menemani diriku. Siapakah dia? Namanya Yesus, namanya Yesus, nama Yesus yang menghibur hatiku. Namanya Yesus, namanya Yesus, nama Yesus yang menghibur hatiku. Sekali lagi katakan, Namanya Yesus, namanya Yesus, nama Yesus yang menghibur hatiku. Namanya Yesus, namanya Yesus, nama Yesus yang menghibur hatiku. Indah nama Yesus yang selalu melindungiku, tak pernah dia tinggalkan aku sendiri. Sahabat sejati tak pernah kecewakanku. sahabat sejati kita, dialah Yesus, Yesus. Namanya Namanya Yesus, namanya Yesus, nama Yesus yang menghibur hatiku. Namanya Yesus, namanya Yesus, nama Yesus yang menghibur hatiku. Namanya Yesus, namanya Yesus, nama Yesus yang menghibur hatiku. Namanya Yesus, namanya Yesus, nama Yesus yang menghibur hatiku. Nama Yesus yang menghibur hati kita. Shalom jemaat kekasih Tuhan, selamat pagi, selamat berkumpul kembali dalam ibadah walaupun dari rumah masing-masing. Minggu lalu khotbah yang bertemakan waktu menunggu. Saya pikir bukan hanya Bapak Ibu dan saya sebagai umat Tuhan yang menunggu jawaban Tuhan, Tuhan pun sedang menunggu datangnya umat ketebusannya menyembah Dia, memuji Dia. Tuhan pun menunggu akan suara-suara pertobatan anaknya, mengaku dosa mereka kepada Tuhan. Tuhan pun menunggu
semangat penyembahan anak-anaknya kepada Dia. Jadi sama-sama menunggu. Hanya perbedaannya adalah Tuhan yang sabar, kita yang kurang sabar. Tetapi bagaimanapun juga Bapak Ibu jemaat Tuhan, mari bersama-sama kita memuji Dia. Dia menantikan sembah sujud anak-anaknya. Jemaat bangkit berdiri bersama-sama. Kita akan mulai ibadah kudus pagi ini. Jemaat mari berdoa. Segala hormat dan sembah syukur kami naikkan kepada Bapa di sorga melalui Yesus Kristus, Allah yang perkasa, Raja damai, Bapa yang kekal. Anak-anakku bersama-sama pagi hari ini bersukaria, memuliakan Tuhan, bahkan bersama-sama bergembira mengagungkan nama Tuhan. Bapa di sorga, lihatlah kami, dan bersama-sama kami datang kepadamu, dan kiranya anugerah damai sejahtera daripada Allah Bapa, kasih karunia Tuhan Yesus Kristus, dan kuat kuasa Allah Roh Suci menyinari ibadah kudus pagi ini. Haleluya. Amin. Jemaat masih berdiri bersama-sama nyatakan iman kita. Mari kita ungkapkan dengan penuh penghayatan bersama-sama. Mari berkata demikian. Aku percaya kepada Allah, Bapa yang Maha Kuasa, Khalik langit dan bumi, dan kepada Yesus Kristus, Anaknya yang tunggal Tuhan kita, yang dikandung oleh Roh Kudus, lahir dari anak darah Maria, yang menderita sengsara di bawah pemerintahan Pontius Pilatus, disalibkan, mati dan dikuburkan, turun ke dalam kerajaan maut, pada hari yang ketiga bangkit pula dari antara orang mati, naik ke sorga, duduk sebelah kanan Allah Bapa yang Maha Kuasa, dan dari sana Ia akan datang kembali untuk menghakimi orang yang hidup dan yang mati. Aku percaya kepada Roh Kudus, gereja yang kudus dan am, persekutuan orang kudus, pengampunan dosa, kebangkitan tubuh, dan hidup yang kekal. Amin. Jemaat duduk kembali. Mari mempersiapkan hati kita untuk menerima lawatan firman Tuhan. Setiap waktu, setiap jam, kita memerlukan pendampingan Tuhan. Terima kasih Tuhan. Ya Tuhan, tiap jam ku memerlukan-Mu. Engkaulah yang memberi sejahtera penuh. Setiap jam ya Tuhan, Dikau ku perlukan. Ku datang juru selamat, berkatilah. Kami memerlukan Engkau ya Tuhan. Dampingi hidup kami, sehingga kami memperoleh kekuatan di dalam kehidupan kami. Terima kasih Tuhan untuk berkat-Mu yang mengalir dalam kehidupan kami. Ya Tuhan, tiap jam dampingi hamba-Mu. Jikalau Kau dekat, enyap penggodaku. Setiap jam ya Tuhan, Dikau ku perlukan.
Pagi ini firman Tuhan saya akan ambilkan dari Kisah Para Rasul pasalnya yang ke-20 ayatnya yang ke-35. Kisah Rasul pasal 20 ayat yang ke-35, firman Tuhan berkata demikian. Dalam segala sesuatu telah kuberikan contoh kepada kamu, bahwa dengan bekerja demikian kita harus membantu orang-orang yang lemah dan harus mengingat perkataan Tuhan Yesus, sebab ia sendiri telah mengatakan, adalah lebih berbahagia memberi daripada menerima. Kembali saya baca demikian firman Tuhan. Dalam segala sesuatu telah kuberikan contoh kepada kamu, bahwa dengan bekerja demikian kita harus membantu orang-orang yang lemah dan harus mengingat perkataan Tuhan Yesus, sebab ia sendiri telah mengatakan, adalah lebih berbahagia memberi daripada menerima. Yang kedua adalah kitab Roma pasalnya yang ke-15 di ayatnya yang kedua. Roma pasal yang ke-15 ayat yang kedua. Setiap orang di antara kita harus mencari kesenangan sesama kita demi kebaikannya untuk membangunnya. Sekali lagi saya baca, setiap orang di antara kita harus mencari kesenangan sesama kita demi kebaikannya untuk membangunnya. Mari bersama kita berdoa. Bapa, kami sudah berada di sekitar firman-Mu, dan firman itu akan diterjemahkan oleh hamba-Mu. Roh Kudus membantu hamba-Mu menyampaikan maksud Tuhan yang sedang kami baca ini. Kuasai setiap jemaat supaya kami semuanya beroleh berkat dari firman ini. Berdoa dalam nama Tuhan Yesus. Amin. Tema yang saya angkat dari pembacaan firman Tuhan hari ini adalah membahagiakan sesama. Membahagiakan sesama. Dalam teks Alkitab tadi, kata menyenangkan itu saya juga bahasakan dengan kata membahagiakan. Bapak Ibu jemaat Tuhan, tema ini sebenarnya secara lengkap, kalau diperpanjang kalimatnya akan berbunyi, bahagiakanlah saudaramu, maka kamu pun akan berbahagia. Saudara yang mengasihi Tuhan, adakah dari saudara-saudara sekalian belum pernah berbahagia? Katakan masing-masing di rumah Bapak Ibu sekalian, suami berkata kepada istrinya, istri berkata kepada suaminya, anak berkata kepada orang tuanya, apa yang menjadi ucapan saudara tentang bahagia ini? Saya sangat yakin bahwa setiap Bapak Ibu sekeluarga di masing-masing pasti berkata, aku berterima kasih karena sudah mengalami kebahagiaan baik oleh suami, oleh istri, oleh orang tua, oleh anak. Masing-masing sudah saling membahagiakan. Hanya persoalannya, maafkan saya katakan, kebahagiaan barangkali sempat terhilang oleh karena berbagai macam alasan. Kita harus tahu dari mana sebenarnya sumber kebahagiaan itu. Memang secara rohani jawabannya pastilah Tuhan sumber kebahagiaan. Tetapi jangan melupakan bahwa Tuhan punya alat
untuk menyampaikan kebahagiaan itu kepada manusia. Dan alat itu adalah kita sekalian yang Tuhan minta untuk berbagi sesuatu yang dampaknya membahagiakan sesama. Masih ingatkah kita dengan almarhum art presenter namanya Olga? Dia pergi ke rumah-rumah orang yang tidak beruntung. Nenek tuakah, orang sakitkah, rumah kumuhkah? Dia datang menjumpainya. Untuk apa? Berbagi dan berbagi. Untuk membuat orang yang tidak beruntung mengalami kebahagiaan. Begitu orang yang tidak beruntung itu menerima sesuatu dari Olga dan tersenyum, maka Olga pun otomatis dapat ikut berbahagia. Sekarang langkah Olga itu mungkin diteruskan oleh yang namanya Boim Wong, kalau salah namanya ya. Dia berbagi berkat kepada orang yang belum beruntung. Pada nelayan yang sedang mencari ikan, kepada kaki lima yang menjual es, menjual cilok dan sebagainya. Dia berbagi dan berbagi. Maksudnya adalah dia ingin membahagiakan orang lain. Ketika yang menerima itu tersenyum dan berterima kasih, maka yang memberi itu juga ikut berbahagia. Bapak Ibu yang mengasihi Tuhan Yesus Kristus, saya mendapat kiriman foto dari beberapa teman, kisah seorang wanita. Apakah itu di Korea? Saya kurang pasti, hanya di luar negeri sifatnya. 爷爷，我看你这么热，在捡废品呢。我看你这样子一边走一边捡。这么热，你怎么不穿个衣服呢？有钱了，啥也没有啊。没钱买衣服。对。谢谢。来，先喝点水。谢谢。不客气。你家是哪里的？家就是王谢哥。你老伴儿呢？没有老伴。你没有老伴儿，你带我回家看一下好不好？这离家还有多远呀？10里地呀。你就住在这里啊？世界上有很多的东西，生不带来，死不带去。你能带走的只有自己和自己的脾气。你曾拥有最美的爱情，你听过最美的旋律，触摸过一个人。这样子搞行不行？高爷爷跟着。好啊。看你热的。有疼不疼？看你热的满头大汗。哎呀，我给你拿了2双鞋子，拿了2套衣服。这个鞋子这么厚，你这穿上不热吗？是的鞋。别怕，总有一个人给你爱，总有一个人给你关怀。别怕，总有一个人让你依赖，总有一个人可以带你走出阴霾。是吧？爷爷，这是到时候你换洗哈，这会儿又给你备了一套，到时候你换着穿啊。爷爷，
以后大中午都别去减肥品了啊，中午别去了。以后这你看这15天夏天来了，中午太热了啊，自己得照顾好自己，别中暑了啊。中午可别出去了啊。这个钱你拿着，咱看想买点啥了，你别不要，拿着吧，拿着。人生就是一辈子，你还等个啥？子欲孝而亲不待，千万可别忘了。 Bapak Ibu jemaat Tuhan, ketika orang-orang yang sedang mengalami kebahagiaan karena ada orang yang Tuhan kirim untuk membahagiakan. Saya melihat dalam banyak firman Tuhan, terlalu banyak ayat-ayat firman Tuhan yang ditulis oleh Rasul Paulus maupun oleh Tuhan sendiri berkata kepada Timotius, oleh Matius dan sebagainya, tentang bagaimana misi membahagiakan itu dapat dilaksanakan oleh anak-anak Tuhan. Masalah sekarang adalah apakah ada orang yang mau tergerak di dalam meneruskan misi Allah membahagiakan sesamanya, atau hanya ingin dibahagiakan saja dan tidak tertarik untuk membahagiakan sesamanya. Tuhan Yesus dalam pelayanan di bumi selama dia ada di muka bumi, misinya adalah membahagiakan orang. Seperti orang buta melihat, orang bisu berbicara, orang lumpuh berjalan, orang sakit demam dan sebagainya disembuhkan, orang mati dihidupkan. Ada banyak lagi bentuk-bentuk yang Tuhan lakukan yang sifatnya membahagiakan manusia. Dan setelah Yesus naik ke sorga, misi membahagiakan ini diletakkan di dalam kehidupan para murid dan gerejanya. Dan terbukti, awal gereja mula-mula dilahirkan. Gereja itu, dalam Kisah Rasul pasal yang kedua, gereja mula-mula bergerak untuk membahagiakan sesamanya. Dengan cara mereka makan bersama, bersuka cita bersama, memuji bersama-sama. Itulah cara yang jemaat mula-mula kerjakan. Adakah roh itu terus berkembang, menggerakkan gereja-gereja masa kini dan masa yang akan datang, membahagiakan sesamanya? Dalam Alkitab, mari kita melihat Matius pasalnya yang kelima, ayatnya yang ke-44. Matius di pasalnya yang kelima, di ayatnya yang ke-44. Ayat ini sulit dipahami oleh banyak orang, kecuali orang yang sungguh-sungguh menghormati pesan-pesan Yesus Kristus. Berkata demikian, tetapi aku berkata kepadamu, kasihilah musuhmu dan berdoalah bagi mereka yang menganiaya kamu. Oh, berat sekali. Kasihilah musuhmu, artinya apa? Bahagiakan dia. Bahkan mintakan berkat untuk musuh-musuhmu. Hanya anak Tuhan yang menghormati suara Tuhan dimampukan mengerjakan ini untuk kebahagiaan orang-orang yang kurang beruntung, bahkan orang yang memusuhi kita.
Tetapi yang saya mau katakan juga bahwa masih ada kelompok-kelompok tertentu, orang-orang tertentu yang bukan membahagiakan sesamanya, tetapi merusak kebahagiaan sesamanya. Bahkan ada kelompok tertentu yang juga berani merusak kebahagiaan negaranya. Di dalam peristiwa inilah kita perlu berdoa supaya kelompok-kelompok seperti ini berhenti merusak kebahagiaan sesama, merusak kebahagiaan negaranya. Bapak Ibu yang mengasihi Tuhan Yesus Kristus, saya sangat bergembira gereja Tuhan terpanggil untuk membahagiakan sesamanya. Kalau orang Kristen gagal membahagiakan sesamanya, itu suatu gambaran nyata bahwa kasih mereka sudah menjadi dingin. Saya ulangi lagi, kalau ada orang Kristen yang tidak siap, tidak sanggup membahagiakan sesamanya, entah membahagiakan suami, istri, anak, saudaranya, itu bukti nyata kasih mereka sudah menjadi dingin. Kita buka Matius 24 ayatnya yang ke-12. Matius 24 ayatnya yang ke-12 berkata demikian. Dan karena makin bertambahnya kedurhakaan, maka kasih kebanyakan orang akan menjadi dingin. Bahaya yang sedang mengancam umat Tuhan adalah lenyapnya kasih, sehingga tidak sanggup lagi mengerjakan misi Tuhan dalam hal membahagiakan sesamanya. Mewakili dari sebegitu banyak ayat firman Tuhan tentang perintah membahagiakan itu, maka saya ajak jemaat melihat 3 bagian firman Tuhan. Yang pertama tadi Kisah Rasul pasal yang ke-20 ayat 35, Paulus berkata kepada tua-tua jemaat di Efesus, dalam segala sesuatu, artinya dalam segala keadaan, aku sudah memberi contoh kepadamu. Dengan bekerja keras kita harus menolong orang yang tidak kuat atau lemah, dengan berpedoman pada firman yang berkata, lebih berbahagia memberi daripada menerima. Saat ini proses ini dibalik oleh banyak orang. Lebih berbahagia menerima daripada memberi. Jemaat Tuhan, jangan pernah berani memutarbalikkan firman Tuhan. Allah mengatakan lebih berbahagia memberi daripada menerima. Karena apa? Saat memberi itu kita pun berbahagia. Yang kedua, Roma 15 ayat yang kedua berkata, kita masing-masing harus menyenangkan hati saudara kita. Kata menyenangkan ini saya bahasakan membahagiakan sesama kita. Yang ketiga, kita buka 1 Korintus pasalnya yang ke-10 di ayat yang ke-33. 1 Korintus di pasalnya yang ke-10 pada ayatnya yang ke-33. Firman Tuhan saya baca demikian. Sama seperti aku juga berusaha menyenangkan hati semua orang dalam segala hal, bukan untuk kepentingan diriku, tetapi untuk kepentingan orang banyak, supaya mereka beroleh selamat. Lalu ayat yang pasal 11, ayat yang pertama,
Paulus berkata, jadilah pengikutku, sama seperti aku juga menjadi pengikut Kristus. Artinya, jadilah, ikutilah teladan saya, kata Paulus, seperti saya mengikuti teladan Yesus Kristus. Bapak Ibu yang mengasihi Tuhan, ada lagu yang Bapak Ibu pasti tahu lagu ini. Saya mau iring Yesus, saya mau iring Yesus sampai selama-lamanya. Pengertian iring Yesus, ikut Yesus itu apa? Ikut teladan Yesus Kristus. Ikut Yesus berarti ikut aktif dalam pengertian ikuti teladan Yesus Kristus, yang salah satunya adalah membahagiakan sesama. Jangan pernah ikut Yesus secara pasif, tidak berbuat apa-apa, terlebih tidak menjalankan misi Yesus Kristus. Ada banyak cara Bapak Ibu dalam membahagiakan sesama. Yang penting adalah kasih, jangan dingin dalam hati kita. Yang kedua, ada kemauan untuk menjalankan misi Yesus Kristus. Jemaat kekasih, betapa senangnya hati Tuhan kalau jemaat semuanya yang berkata, aku ikut Yesus, tetapi membuktikan dan membuktikan diri, membahagiakan sesama yang Tuhan percayakan kepada kita. Itulah namanya ikut Yesus yang aktif. Membahagiakan sama, maka Anda pun akan berbahagia. Haleluya. Amin. Mari kita berdoa. Bapa kami yang di sorga, kami sangat berbahagia karena keselamatan telah Engkau beri kepada kami. Kasih sayang Engkau curahkan kepada kami, bahkan Roh Kudus, Roh penghibur, Roh pembela Engkau beri kepada kami, dan kami berbahagia karenanya. Beri kepada kami ya Tuhan semangat untuk mengerjakan misimu dalam hal membahagiakan sesama kami, baik dia suami kami, istri kami, anak kami, orang tua kami, mertua kami, bahkan musuh-musuh kami. Terpuji Tuhan doa kami dalam nama Yesus Kristus. Haleluya. Amin. Berkat Tuhan selalu tercurah kepada anak-anaknya yang senantiasa bersandar kepada Dia. Pagi hari ini mari kita mempersiapkan persembahan kita, memberi dengan segala ketulusan hati kita, memberi korban syukur kita. Tak usah
Bapak Ibu, mari kita menyatukan hati kita memasuki doa syafaat. Bapa Surgawi, Bapa yang kami sembah dalam nama Tuhan kami Yesus Kristus. Terima kasih Tuhan, terima kasih untuk segala berkat yang telah Tuhan berikan kepada kami hari ini. Terima kasih untuk firman-Mu yang boleh menyapa dan menguatkan kami. Mengingatkan kami ya Tuhan, bagaimana kami harus peduli dengan orang lain, bagaimana kami harus memberikan kasih yang telah Tuhan ajarkan kepada kami. Terima kasih Tuhan Yesus, terima kasih. Pada saat ini kami terus berdoa untuk kegiatan gereja kami ya Bapa, dengan segala keterbatasan yang ada untuk saat ini ya Tuhan. Biarlah Tuhan terus menguatkan iman percaya jemaat-Mu di tempat ini ya Bapa. Terlebih ya Bapa, biarlah pada saat-saat ini ya Tuhan, mereka terus menjadi kuat dan terus merasakan kerinduan untuk semakin dekat dengan Tuhan. Terima kasih Tuhan Yesus, terima kasih. Kami juga berdoa untuk persembahan yang telah kami berikan ya Bapa, biarlah Tuhan mengudus dan mengurapinya. Bapa Surgawi, juga kami berdoa untuk segala pergumulan dari gereja-gereja yang ada di seluruh bumi ini ya Tuhan. Mereka merindukan untuk berkumpul dalam satu peribadatan ya Bapa, tapi mungkin masih ada kendala-kendala yang membuat keterbatasan di antara kami ya Tuhan. Tuhan Yesus, kami yakin dan percaya bahwa Engkau memiliki suatu cara yang ajaib untuk boleh memberikan berkat kepada kami semuanya. Terima kasih Tuhan. Berkati urapi untuk hamba-hamba Tuhan yang mungkin pada saat ini bekerja keras untuk boleh memberitakan Injil ya Tuhan. Biarlah Tuhan akan mengurapi mereka, memberikan kesehatan, kekuatan kepada mereka semua. Terlebih ya Tuhan, kami juga terus berdoa untuk anak-anak Tuhan. Jangan biarkan iman mereka menjadi goyah. Jangan biarkan kemalasan akan merenggut iman percaya mereka Tuhan. Terima kasih Tuhan Yesus. Kami menyerahkan untuk anak-anak Tuhan yang saat ini sedang sakit, yang saat ini sedang kekurangan karena kehilangan pekerjaan, atau yang saat ini ya Tuhan sedang bergumul karena mereka sedang kelaparan ya Bapa. Tuhan Yesus, tangan-Mu tidak pernah kurang panjang untuk menolong mereka. Ada begitu banyak cara yang akan Tuhan pakai untuk menolong dan menghiburkan mereka. Terima kasih Tuhan, ini segala seruan doa syafaat kami. Kami yakin serta percaya ya Tuhan, segala rencana Tuhan dan waktu Tuhan adalah waktu yang terbaik untuk kami. Di dalam satu nama Tuhan kami Yesus Kristus, kami menaikkan segala doa syafaat kami. Haleluya. Amin. Jemaat kekasih Tuhan, setelah kita mendengarkan pesan-pesan firman Tuhan, tolong pegang inti firman Tuhan tadi. Tuhan minta kita memiliki keseimbangan. Dalam arti kata, tidak hanya minta dibahagiakan, tetapi juga harus sanggup membahagiakan sesama. Itulah tugas kita dalam kehidupan sehari-hari. Mari bersama-sama kita mohon berkat Tuhan dalam mengakhiri ibadah kita pagi ini. Jemaat bangkit berdiri. Tuhan Bapa yang mengasihi kami, yang sudah membahagiakan kami dengan cara yang ajaib. Engkau membahagiakan kami menjadi pengganti hidup kami di Golgota, bahkan memberi kepada kami damai sejahtera. Saat ini di tempat ini Bapa di sorga, jemaat-jemaat Tuhan membuka hati untuk menyambut berkat Engkau curahkan kepada kami semuanya. Turunlah kiranya berkat damai sejahtera daripada Allah Bapa, kasih karunia Tuhan Yesus Kristus, dan kuat kuasa Allah Roh Suci, Allah Tritunggal mencurahkan berkat pemeliharaannya bagi jemaat sekalian sampai selama-lamanya. Haleluya. Amin. Amin. Selamat hari Minggu. Tuhan terus-menerus memelihara kita, dan Tuhan minta juga supaya kita tetap membahagiakan sesama kita. Haleluya.